Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali permenungan kita pada sore hari ini untuk hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, pekan ke-6 masa biasa tahun C, dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau rela menjadi manusia dan mengorbankan hidupmu di atas kayu salib sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Semoga kami selalu menyadari bahwa kami ditebus bukan dengan barang yang fana, emas, perak, atau uang, melainkan dengan darah-Mu yang indah dan mahal yang tercurah di atas kayu salib. Semoga kami tidak menjadi hamba atau budak dari dosa, melainkan menjadi murid yang setia kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sekarang kita mendengarkan Injil Tuhan untuk permenungan kita malam hari ini dan untuk perayaan Ekaristi kita besok, yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil Markus yang baru saja kita dengarkan mengisahkan kepada kita bahwa Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, lalu berkata kepada mereka tentang syarat-syarat untuk menjadi murid Yesus. Ada 3 syarat. Yang pertama, menyangkal diri atau meninggalkan hal-hal duniawi seperti kekayaan dan kekuasaan. Yang kedua, memikul salib atau bersedia mengalami penderitaan seperti Yesus. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus, siap pergi kemana saja untuk menyebarkan Injil, dan siap mati bagi Injil seperti Yesus rela mati bagi kita manusia. Ketiga syarat yang diminta Yesus ini sudah dilaksanakan dengan setia oleh para murid. Ke-11 murid Yesus, selain Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, juga termasuk Matias yang menggantikan posisi Yudas Iskariot, dan juga Paulus yang menjadi rasul bangsa-bangsa. Mereka telah menyangkal diri mereka, memikul salib mereka, dan mengikuti Yesus, serta mewartakan Yesus sampai ke berbagai belahan dunia ini, dan telah menjadi martir atau mati sebagai martir. Sesudah zaman para rasul, di dalam sejarah gereja ada begitu banyak orang kudus yang telah membuktikan iman mereka kepada Yesus dengan melaksanakan secara setia
apa yang Yesus minta. Kita ingat Santo Agustinus, Santo Fransiskus dari Assisi, Santo Fransiskus Xaverius, Santo Yohanes dari Salib, Padre Pio, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, Santa Teresia Avila, Bunda Teresa dari Kalkuta, atau Santo Damian, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, kita memang bukan orang suci atau orang kudus. Kita manusia lemah yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Kita mungkin tidak akan mampu untuk menjadi seperti orang-orang kudus di dalam gereja. Namun, bukan berarti kita tidak bisa dan tidak mampu untuk memenuhi 3 persyaratan yang diminta Yesus bagi setiap kita yang mau mengikutinya atau mau menjadi muridnya. Yang pertama, dalam hal penyangkalan diri. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan, kepuasan, dan pencapaian diri. Tetapi yang dimaksudkan adalah jangan sampai kesenangan atau kepuasan serta pencapaian diri itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Penyangkalan diri harus dimengerti sebagai kesediaan dan kerelaan untuk meninggalkan tabiat dan karakter buruk, serta kerelaan untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Juga untuk tidak terlalu fokus mengejar kesenangan dan kepentingan duniawi, lalu melupakan nilai-nilai surgawi atau nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, dalam hal memikul salib. Dalam keseharian hidup kita, pasti kita juga mengalami dan merasakan kesulitan, tantangan, cobaan, dan bahkan penderitaan dalam hidup. Kita mungkin mengeluh oleh beratnya beban hidup yang kita alami dan kita rasakan. Tetapi jangan sekali-kali mempertanyakan kebaikan Allah bagi kita, apalagi menjauhkan diri dan meninggalkan Allah. Kita harus yakin bahwa Allah adalah Emmanuel, yaitu Dia yang selalu beserta kita dan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Percayalah dan berserah dirilah selalu pada Allah. Mari kita belajar dari para rasul dan para martir atau orang kudus di dalam gereja. Yang ketiga, dalam hal mengikuti Yesus. Secara sederhana kita pahami dan kita bisa buktikan dengan percaya sungguh-sungguh pada Yesus, mendengarkan dan melaksanakan apa yang Yesus perintahkan supaya kita buat, dan menghindari atau tidak melakukan apa yang Yesus larang untuk kita buat di dalam keseharian hidup kita. Kalau Yesus itu setia kepada Bapanya, selalu berdoa, selalu berbelas kasih kepada sesama yang menderita, selalu peduli pada sesama yang berkekurangan, dan selalu mengandalkan Allah Bapanya, begitu pula seharusnya dengan kita. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mari menyangkal diri, mari memikul salib kita masing-masing, dan mari mengikuti Yesus dengan setia. Salib bagi orang Yahudi adalah batu sandungan, bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan. Namun bagi kita orang beriman, salib adalah sumber kekuatan dan sumber keselamatan kita. Mari kita pun selalu ingat kata-kata Yesus ini. Barang siapa malu mengakui Yesus di dunia ini, Yesus pun akan malu mengakui kita di hadapan Allah pada kedatangannya yang mulia di akhir zaman. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup dan perjuangan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita. Mereka semua yang kita kasih dan mengasihi kita di mana saja berada. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing. Juga istirahat kita pada malam hari ini. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita selalu.